Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Baby Irawan. Saat kita menggunakan lebih dari satu jenis speaker, saat itulah kita mulai memerlukan yang namanya crossover untuk membagi rentang kerja frekuensi di masing-masing speaker. Nah, ini adalah sebuah contoh perangkat crossover aktif yang biasa digunakan untuk melakukan tugas pembagian frekuensi kerja dari masing-masing speaker. Mereknya ini DBX model 234XL. Dan crossover aktif ini bisa membagi kerja speaker dalam mode 2-way, 3-way, dan 4-way. Nah, untuk memudahkan kita untuk memahami cara kerja dari crossover ini, di sini saya sediakan mixer Yamaha MG16XU yang sudah saya hubungkan ke laptop yang terinstall Smart Life. Nanti kita akan bisa melihat secara langsung bagaimana sebenarnya cara kerjanya dari crossover ini dalam membagi tentang kerja frekuensi sebuah speaker. Yuk kita pahami dulu bentuk luar dari perangkat ini. Ya, di depan kita ini sudah ada tampilan depan dari crossover aktif ini dari DBX modelnya 234XL. Nah, biasanya crossover itu terdiri dari dua channel ya. Ini channel 1 sampai sini, ini channel 1. Kemudian ini sisanya channel 2. Ini channel 2. Ini semuanya sama aja. Tampilan di channel 1 itu identik dengan tampilan di channel 2 ya. Identik dengan tampilan di channel 2. Kita akan coba mendekat untuk melihat dengan lebih jelas apa saja yang ditampilkan di sini. Hal pertama yang saya perhatikan saat mengoperasikan crossover ini adalah indikator lampu warna kuning dan hijau ini. Apabila yang kuning menyala, berarti dia dalam mode mono, dan apabila lampu hijau yang menyala, dia itu berada dalam mode stereo. Nah, masing-masing mode akan menentukan fungsi dari tiap-tiap knob yang ada di sini. Apabila yang menyala warna kuning atau mono, berarti fungsi yang sedang dijalankan adalah fungsi tulisan yang di atas garis putih ini. Dari channel 1 sampai channel 2. Itu kalau lampu kuning yang menyala berarti dia dalam mode mono, yang mana fungsinya itu yang sedang digunakan adalah tulisan yang di atas garis putih ini. Nah, sedangkan kalau dia dalam mode stereo, warna hijau ini akan menyala dan fungsinya itu adalah fungsi di tulisan yang berada di bawah garis putih ini. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah hal pertama yang akan saya perhatikan saat saya menggunakan crossover ini. Ya. Nah, sekarang apabila kita berada dalam mode stereo, ini adalah input channel 1, ini adalah mengatur besarnya gain yang diterima dari biasanya sih dari equalizer. Masuk ke sini, diatur di sini gainnya. Nah, kalau ini tombol yang di sebelahnya, ini tombol low cut. Tombol low cut berarti untuk memotong frekuensi bawah dari speaker. Biasanya ini digunakan untuk memotong frekuensi subwoofer. Kalau ditekan, biasanya ini nyala. Kemudian ini adalah knob pengaturan titik potong antara speaker bawah dan speaker atas. Ini nanti bisa digunakan dalam mode 2-way ataupun 3-way. Nah, kalau ini knob untuk mengatur batas frekuensi bawah dan atas saat kita menggunakan mode 3-way ataupun 4-way. Jadi kalau misalnya cuma 2-way, ini aja yang berfungsi. Kalau 3-way dan 4-way ini baru berfungsi juga. Nah, setelah itu ini adalah knob untuk masing-masing output. Dalam mode stereo ini untuk output speaker low, ini output speaker mid, dan ini output speaker high. Seperti itu. Nah, ini adalah bagian belakang dari crossover aktif ini, dan ini adalah panel channel 1 dan ini panel channel 2. Nah, di antara kedua panel ini terdapat panel mode dan juga LF sum. Oke, coba kita dekatkan untuk membahas di bagian sini aja. Oke, ini adalah panel belakang dan kita akan fokus ke channel 1 di sini, channel 1. Ini adalah soket input berupa XLR dan ini adalah outputnya 3 berupa XLR. Dan fungsi tiap-tiap output itu akan ditentukan setelah kita memilih mode dari jenis crossover ini. Di sini disediakan 3 buah mode, yaitu pertama stereo 2-way, kemudian stereo 3-way, dan mono 4-way. Nah, pertama kita akan select dulu bagaimana konfigurasi yang kita inginkan
apabila kita mau main stereo two way, ini ada dua switch. Itu pertama harus ditekan ya, harus masuk ke dalam, satunya dibiarin di luar. Kalau mau stereo three way, dua-duanya harus di luar. Dan kalau kita mau mono 4 way, yang pertama dia harus keluar, yang kedua harus dipencet seperti ini. Dan kalau dipencet dua-duanya, dia not valid kayak gini. Oke, kita akan mulai dengan stereo two way. Kalau stereo two way yang kita pilih itu adalah tulisan yang paling bawah yang akan menjadi fungsi dari tiap-tiap soket. Berarti ini input, ini jadi low, kemudian ini jadi high. Kalau misalnya kita dari three way, ini jadi low, mid, high. Kalau misalnya kita jadi mono four way, yang atas jadinya ini low, mid. Nah, sisanya diteruskan oleh fungsi yang ada di soket di channel 2 sini. Coba kita geser dulu. Ya, untuk mode 4-way setelah tadi low dan low mid, ini akan digunakan sebagai high mid dan ini high seperti itu. Sedangkan inputnya tidak digunakan. Jadi kalau input mono 4-way, inputnya cuma input channel 1 tadi yang digunakan. Oke, langsung kita ke Smart Life aja. Kita bahas dulu dari yang 2-way. Nah, ini sudah kita hubungkan dalam konfigurasi 2-way. Pertama modenya, ingat diatur dulu. Switch pertama ditekan ke dalam, switch kedua dibiarkan keluar. Jadi dalam mode two-way, masing-masing input bisa digunakan, input 1 dan input 2. Kemudian untuk outputnya, masing-masing channel, yang pertama ini jadi output low, yang tengah tidak digunakan, yang ini output high. Nah, nanti kita juga akan perhatikan saat kita tekan tombol yang ini, crossover frekuensi kali 1 dan kali 10, apa yang akan terjadi ya. Nanti kita akan lihat di Smart Life. Ayo kita beralih ke panel depan. Ya, sekarang kita sudah ada di tampilan depan saat menyala, dan lampu yang menyala adalah lampu hijau, menandakan bahwa fungsi yang sedang dijalankan adalah yang di bawah garis putih. Oke, sekarang langsung aja kita lihat di Smart Life. Oke, saya nyalakan pink noise-nya. Oke, pink noise sudah siap. Kita akan mulai kirim ke crossover. Nah, sekarang saya akan buka dulu channel low-nya. Jadi saya akan menangkap sinyal dari low-nya. Ya, ini adalah sinyal yang dikeluarkan oleh soket low di belakang ini. Soket low. Kita akan coba capture dulu. Kemudian kita matikan, kita buka yang soket kedua, yaitu high. Capture ya. Nah, ini adalah yang terjadi saat kita menggunakan crossover pada mode two-way tadi. Coba kita akan coba manipulasi di salah satu settingan. Kita akan coba di low dulu ya, di low. Ini kita tutup dulu. Nah, pertama ini akan berfungsi menambah atau mengurangi gain input yang datang. Nah, kalau misalnya kita tambah, kita tutup, dia hilang. Kalau misalnya dibuka, ini akan naik. Nah, kita sesuaikan aja. Kita coba dekatkan dengan garis tengah 0 dB. Oke, sudah. Nah, kemudian sebelah sini adalah crossover batas atasnya. Kalau misalnya kita geser ke kanan, dia akan bergeser, menambah ke frekuensi atas. Apabila kita geser ke bawah, dia akan lebih memotong atasnya. Ya. Nah, kemudian tombol di sini, tombol 40 Hz ini, kalau kita tekan, dia akan mengasih apa ya? Low-cut di frekuensi bawah. Coba kita tekan. Ya, dia akan low-cut gitu ya. Dia akan menurun di bagian belakangnya, langsung membuat titik potong di belakang. Biasanya digunakan agar speaker itu tidak gampang jebol karena menerima perintah mengeluarkan suara yang terlalu ekstrim bawahnya. Jadi biasanya memang ini dinyalakan ya. Oke. Nah, kalau ini tadi sebagai low pass filter di jalur keluaran low, dia juga berguna sebagai high pass filter di keluaran high. Ya, coba kita ganti ke keluaran high. Ya, saat kita putar di knob ini, dia juga akan mengurangi frekuensi bawah dari knob high sampai ke atas sini, ya, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan konfigurasi 2-way, biasanya sub dengan full range aja, gunakan mode ini untuk membagi frekuensi atas dan frekuensi bawahnya. Nah,
Di belakang tadi kan ada itu ya, switch crossover frekuensi 1 kali atau 10 kali. Kalau kita tekan itu angka yang di sini, kalau ditekan angka yang ada di sini di bawah ini dari 45 sampai dengan berapa ini? 680 itu akan dikalikan 10 apabila kita tekan yang di belakang. Coba kita tekan ya. Ya, ini menyala. Ya, frekuensinya langsung berubah. Jadi seolah-olah kali 10. Batasnya itu jadi naik banget. Kalau misalnya kita matikan tekannya, dia akan kembali ke kali 1. Jadi kalau misalnya di sini menunjukkan frekuensi sekitar 240, benar di sini sekitaran 240 jadi titik potongnya. Kalau misalnya kita tekan, itu berarti jadi 2,4 kHz, dia akan ada di sini titik potongnya. Ya, seperti itu. Itu juga berlaku bagi frekuensi low. Coba kita buka frekuensi low-nya. Setelah ditekan tadi, dia juga akan nambah sampai ke atas kali 10. Kalau misalnya kita matikan di belakangnya tadi yang kali 10-nya, dia akan turun ke bawah. Nah, jadi di 240 Hz ini titik potongnya. Seperti itu. Dan kalau kita nyalakan atas dan bawahnya, dia akan membentuk respon frekuensi yang sempurna dari frekuensi bawah sampai dengan frekuensi atas. Ini adalah konfigurasi untuk two way. Nah, sekarang kita akan coba bahas konfigurasi three way. Oke, yang pertama akan kita lakukan adalah mengatur mode. Kita atur ke mode stereo three way, yang mana dua-duanya harus keluar. Ini kita keluarkan, ini juga sudah keluar, seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau dalam mode three way, dia ini input, ini sebagai output low, output mid, output high. Jadi ada 3 output ya, karena dia three way. Oke, langsung kita beralih ke bagian depan untuk melihat respon frekuensinya di Smart Life. Nah, oke, sekarang kita dari tampilan depan mode three way. Karena three way itu stereo, di crossover ini yang menyala tetap yang warna hijau. Jadi fungsi yang dijalankan tetap yang di bawah garis putih ya. Dan ini semua knob akan berfungsi. Ini input gain, ini pengaturan frekuensi, ini output level, output low, output mid, dan output high. Jadi semuanya berfungsi kalau dalam mode stereo three way. Oke, langsung kita lihat respon frekuensinya, penyalaan pink noise-nya. Sudah nyala, kita coba lihat yang dihasilkan oleh output low seperti apa. Ya, ini adalah yang dihasilkan oleh output low. Kita akan atur frekuensinya di sekitaran 100 Hz ya. Nah, tadi kita lupa membahas waktu di mode 2 way bahwa di belakang ini ada switch untuk LF sum. LF sum dia menggabungkan 2 input channel jadi satu, karena sering itu sub itu dijadikan mono ya. Coba kita nyalakan LF sum seperti apa. Ya, dia akan nge-boosting bagian frekuensi bawahnya, akan di-boosting. Tapi kalau misalnya kita cut lagi di sini, dia akan kembali lagi ke awal. Ini adalah posisi ya kurang lebih lah, agak turun sedikit bawahnya. Posisinya ini di low cut untuk di frekuensi low-nya dan di sum. Kalau misalnya sum yang kita matikan, dia low cut-nya akan lebih dalam lagi. Nah, jadi ini silakan teman-teman pahami bagaimana cara kerjanya. Teman-teman mau suara apa yang dihasilkan, inilah settingan apabila kita aktifkan low cut dan juga sum di belakang. Jadi kalau misalnya sum ini nyala, input 1 dan input 2 digabungkan menjadi output low di setiap channel. Jadi outputnya jadi mono, nggak lagi stereo. Oke, ini kita mainkan di stereo aja, LF sum yang kita matikan, dan ini yang kita nyalakan adalah low cut-nya. Ini adalah output low. Kita coba capture ya. Tinggikan dikit. Low. Kemudian kita berpindah ke output mid. Apa yang dihasilkan? Ya, ini adalah frekuensi yang keluar di output mid. Jadi karena dia batas bawahnya di sini sekitaran 100 Hz, batas atas dari low tadi, 100 Hz juga jadi batas bawah dari frekuensi mid. Jadi dia itu tipe crossover yang ngeling. Tipe crossover yang ngeling. Oke, kita coba capture. Bentar. Dan ini adalah batas antara mid dengan high. Jadi akan jadi pengatur frekuensi batas atas mid dan frekuensi batas bawah high. Kalau misalnya kita kontrol ya, ini. Nah, itu yang berpengaruh di bagian situ. Ini coba kita atur di bagian ini aja, 1,4
kHz. Oke. Ya, sini kita capture midnya. Ya, sekarang kita buka yang high-nya. High-nya pasti meneruskan dari 1,4 ya. Dari 1,4 kHz dia akan teruskan sampai ke atas. Seperti itu. Kita coba capture high. Ya. Sekarang kita coba nyalakan semua. Dia akan membentuk satu respon frekuensi yang rata dari bawah sampai dengan atas. Harusnya seperti itu ya. Di sini ada penambahan dikit, mungkin karena akurasinya ada ngasih sedikit ya, nggak apa-apa. Ini adalah bayangan. Kalau misalnya kita menggunakan konfigurasi speaker 3-way, membagi area low, area mid, dan area high seperti itu. Ya. Kemudian kita akan bahas satu buah tombol di sini, yaitu inverse polarity. Inverse polarity ini di bagian low ada, mid ada, high ada. Apa yang terjadi? Kita buka yang high aja dulu. Ini adalah high saat polarity tidak di inverse ya. Polarity tidak di inverse. Saat polarity di inverse, respon frekuensi tetap sama, cuman di sini fasanya jadi bergeser 180 derajat. Nah, apa yang terjadi saat frekuensi atasnya kita balik, sedangkan frekuensi midnya tidak? Ini akan kita buka midnya. Dia akan terjadi cancel di area titik temu di sini, ya. Dia akan terjadi cancel di area titik temu di sini. Apabila kita kembalikan lagi polarity sebagai polarity yang awal, dia akan kembali normal. Nah, jadi hati-hati saat menentukan settingan polarity ini. Teman-teman harus tahu bahwa ini speaker kebalik nggak polarity-nya. Kalau kebalik dia akan cancel, kalau nggak kebalik dia akan bagus itu responnya. Ini biasa terjadi kalau misalnya sumber inputnya bukan input, kabel speakernya ada yang kebalik. Jadi biasanya itu terjadi cancelasi atau saling mengalahkan antara dua jenis speaker. Dalam hal ini contohnya adalah mid dengan high terjadi cancel saat fasanya tidak sejajar. Nah, ini dia susah gitu. Ngirim sinyalnya fase tidak sejajar, jadi kalah di bagian titik temunya. Kalau dia disejajarkan, dia jadi bagus lagi seperti ini. Jadi ini mungkin kalau misalnya tidak diukur, didengar aja. Kalau ditekan suaranya makin enak, boleh. Kalau misalnya tidak ditekan enak, ya berarti itu yang benar. Dengarin aja suaranya. Kalau memang tidak diukur, oke? Nah, begitu juga di bagian misalnya antara pertemuan low dengan mid. Antara dua ini ya, misalnya yang mid aja kita balik, dia pasti akan cancel bawahnya, ya seperti itu. Begitupun kalau misalnya low-nya yang kita balik, juga terjadi cancel di area pertemuan antara low dengan mid, ya. Jadi ini harus dibijaki penggunaannya. Ini kita matikan aja karena dia linear, fasanya sama, jadi kalau dinyalakan semua respon frekuensinya lengkap dan fasanya pun bagus, tidak ada yang saling mengalahkan, tidak ada terjadi cancelasi. Oke, ini untuk stereo 3-way. Kita akan lanjut ke mono 4-way. Pembahasan tentang cara kerja crossover 4-way dilihat dari Smart Life kita lanjut di part 2 ya.